Halo, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru banget. Kita bakal nyulap rumus-rumus statistika dasar yang jujur aja kadang emang kerasa kaku dan ngebosenin, jadi senjata rahasia buat ngambil keputusan bisnis yang tajam. Apalagi buat teman-teman mahasiswa yang baru mulai belajar, gimana sih data itu sebenarnya kerja di dunia nyata. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bedah gimana angka-angka ini bisa bantu kita bikin keputusan brilian. Biar kebayang alurnya, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas fondasinya, bedain data diskret sama kontinu. Terus kita masuk ke kasus 1, soal peluang kode produksi. Lanjut kasus 2 tentang kontrol kualitas LED, kasus 3 soal prediksi email, dan terakhir kita tarik kesimpulan buat keputusan bisnisnya. Oke, masuk ke bagian pertama. Fondasi, diskret versus kontinu. Gini, langkah paling krusial sebelum kita jadi detektif data bisnis adalah kita wajib paham sifat dasar data yang lagi kita hadapi. Nah, yang bikin menarik tuh ada batasan yang super tegas antara dua konsep ini. Di satu sisi ada data diskret. Bayangin aja kalian lagi ngitung barang satu persatu. Misalnya ngitung berapa jumlah produk cacat di pabrik atau berapa email yang masuk. Nilainya tuh pasti bulat, nggak mungkin setengah-setengah kan? Nah, di sisi lain ada data kontinu. Kalau ini tuh bukan dihitung, tapi diukur. Contohnya kayak ngukur waktu tunggu pelanggan atau nimbang berat paket. Nilainya tuh ngalir, ada di suatu interval, jadi bisa banget bentuknya desimal atau pecahan. Biar makin jelas, ini aturan mainnya. Poin paling pentingnya tuh di sini. Kemampuan kalian ngenalin jenis data ini bakal nentuin alat ukur mana yang harus dikeluarin dari kotak perkakas analisis. Kalau datanya diskret, kita bakal pakai alat kayak distribusi binomial atau Poisson. Tapi kalau datanya kontinu, nah kita bakal sandaran sama distribusi normal. Udah, pegang aja aturan nama sini. Sip, sekarang bagian kedua. Kasus 1, peluang kode produksi. Kita bakal lihat gimana fondasi tadi diaplikasiin ke masalah skala mikro di industri manufaktur IT. Coba bayangin skenario ini. Kalian lagi ngawasin mesin cetak otomatis. Mesin ini tuh nyetak kode produksi 3 digit yang cuma isinya angka 0 dan 1. Setiap digitnya dicetak independen dan peluang munculnya angka 0 atau 1 itu sama rata, yaitu 0,5. Nah, tugas kita sekarang adalah ngepetain setiap kemungkinan hasil yang bisa keluar dari mesin itu. Karena kita di sini ngitung jumlah angka 1 yang muncul, yang berarti ini data diskret, dan cuma ada 2 kemungkinan ya atau tidak, distribusi binomial ini alat yang paling pas. Rumusnya emang kelihatan agak ribet ya, tapi aslinya ini elegan banget loh. Kita tinggal tentuin nilai N sebagai jumlah percobaan, yaitu 3 digit tadi, dan P sebagai peluang suksesnya 0,5. Ini kunci kita buat ngebaca pola si mesin cetak. Dan kalau dihitung, hasilnya nunjukin sebuah simetri yang benar-benar cantik. Peluang buat dapat hasil ekstrim, kayak nggak ada angka 1 sama sekali, atau malah ketiganya angka 1, itu sama-sama kecil, di angka 12,5% aja. Tapi, peluang dapat hasil yang campur, entah itu 1 atau 2 angka 1, itu mendominasi banget di 37,5%. Tuh kan, insting probabilitas kita udah mulai jalan nih. Lanjut ke bagian ketiga, kasus 2. Kontrol kualitas LED. Setelah pemanasan di skala mikro, sekarang kita naik level ke skala pabrik, di mana kontrol kualitas itu taruhannya untung atau rugi. Nah, bayangin kalian lagi di bawah tekanan. Ada klien besar, sebut aja Tokojaya, yang baru aja pesan 6.000 unit lampu LED. Masalahnya, dari riwayat data uji mutu pabrik, biasanya ada 8 unit cacat dari setiap 12.000 unit. Peluang cacatnya emang super kecil, mikroskopis malah. Tapi pesanannya masif banget kan? Gimana coba cara kita ngukur resiko dari pesanan segede ini? Pertama, mari kita coba selesaiin pakai cara binomial yang baru aja kita bahas. Kalau kita mau cari tahu berapa peluang Tokojaya dapat maksimal 2 lampu cacat dari 6.000 pesanan, kita harus jumlahin peluang dapat 0 cacat, 1 cacat, dan 2 cacat. Hasilnya dapat sih, peluangnya 23,80%. Tapi jujur aja, ngitung kombinasi angka sampai 6.000 itu, ya ampun capek banget secara matematis. Makanya kita punya solusi alternatif yang lebih cerdas. Karena peluang cacatnya itu kecil banget, dan jumlah pesanannya raksasa, kita beralih ke pendekatan Poisson. Kita tinggal hitung nilai lambda alias ekspektasi cacat dari pesanan ini. Karena ada 8 cacat dari 12.000 unit, berarti buat pesanan 6.000 unit, rata-ratanya ya 4. Jadi kalau ditanya peluang dapat lebih dari 3 lampu cacat, pakai rumus Poisson yang jauh lebih simpel ini, kita langsung dapat jawabannya 56,65%. Bayangin, ini data yang krusial banget buat tim kepuasan pelanggan. Coba deh kita bandingin simpangan baku dari kedua metode ini.
Kalau pakai binomial yang ribet tadi, hasilnya 1,9993. Terus kalau pakai Poisson yang simple, hasilnya pas di angka 2. Hampir identik kan? Ini buktinya buat kalian. Perkiraan Poisson itu sangat amat akurat dan jelas lebih efisien buat ngurusin rantai pasok skala besar. Masuk ke bagian keempat, kasus 3, prediksi email promosi. Kita udah beresin urusan pabrik, sekarang kita sikat dataset yang jauh lebih gila lagi, yaitu prediksi kampanye digital marketing. Ini benar-benar dilema klasik di dunia marketing. Anggaplah tim kalian ngirim 300 email promo secara acak. Dari data sebelumnya, kalian tahu peluang satu email dibuka itu sekitar 20% atau 0,2. Pertanyaannya, berapa peluang jumlah email yang beneran dibuka itu ada di angka aman? Katakanlah antara 45 sampai 75 email. Bisa bayangin nggak, ngitung 30 rumus binomial satu-satu pakai tangan cuma buat cari rentang ini? Wah, itu sih murni mimpi buruk ya. Tapi tenang, disitulah pendekatan normal datang jadi pahlawan. Langkah pertama, kita cari rata-ratanya dulu. 300 email dikali peluang 20%, dapat deh 60 email, dengan simpangan baku sekitar 6,928. Nah, langkah keduanya ini yang paling brilian, yaitu koreksi kontinuitas. Ingat kan, ngitung email dibuka itu data diskret yang kaku, jadi kita perlu ngejembatanin itu ke kurva normal yang bentuknya mulus. Jadi, angka 45-75 tadi kita lebari dikit, jadi 44,5-75,5. Habis itu, ubah ke nilai Z-score, cek tabel, dan beres. Kita ketemu deh peluangnya. Dan ini dia hasilnya. Peluang kampanye email kalian nyentuh target di rentang tadi itu ternyata gede banget, 97,47%. Keren kan? Kita baru aja nerjemahin hitung-hitungan matematika yang ruwet jadi insight bisnis yang super solid dan bisa langsung dieksekusi. Dengan tingkat keyakinan segede ini, anak-anak marketing pasti bisa tidur nyenyak malam ini. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan keputusan bisnis. Gila ya, perjalanannya lumayan seru. Mari kita bungkus semua yang udah kita bahas. Oke, ringkasnya gini. Pertama, nentuin data itu diskret atau kontinu adalah kunci buat milih rumus yang tepat. Kedua, pakai binomial buat metain risiko biner yang sederhana. Ketiga, kalau kalian ketemu kasus langka tapi sampelnya raksasa, kayak produk cacat tadi, langsung gas pakai Poisson. Dan terakhir, andalkan pendekatan normal buat ngejinakin dataset masif kayak respon digital marketing. Keempat alat ini tuh pada dasarnya adalah lensa buat kita melihat dan mengukur risiko dengan lebih jernih. Ada satu kutipan dari materi kita yang pas banget ngegambarin filosofinya. Tujuannya bukan sekedar hasil akhir, tetapi memahami proses berpikir statistik yang digunakan dalam menyelesaikan soal. Di dunia nyata, angka doang itu nggak cukup bermakna. Nilai bisnis yang asli itu datang dari gimana struktur berpikir kita di balik angka-angka tersebut. Tahu kenapa kita pakai suatu metode itu jauh lebih berharga daripada cuma jago pencet-pencet kalkulator? Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Sekarang, setelah kalian pegang alat-alat statistik yang bisa ngubah data mentah jadi strategi bisnis yang tajam ini, gimana kalian bakal pakainya? Coba pikirin, di proyek bisnis kalian selanjutnya, di sebelah mana kalian bisa pakai probabilitas ini buat ambil keputusan yang lebih berani dan cerdas. Oke, terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini. Sampai ketemu di sesi eksplorasi data selanjutnya.